Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Netrima Ferreira dengan NIM 22033AF, kelas reguler A22, dosen pengampu Raymond Arif Nona SI MSI. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang metode ultrasonik. Pengertian: ekstraksi ultrasonik adalah modifikasi dari metode maserasi. Ekstrak diproses menggunakan ultrasound atau gelombang ultrasonik yang berfrekuensi dengan getaran tinggi, yaitu 20 kHz. Ia juga dikenal sebagai pemanfaatan efek gelombang ultrasonik untuk mempengaruhi perubahan yang terjadi pada proses kimia. Prinsip kerjanya yaitu mengamati sifat akustik gelombang ultrasonik yang dirambatkan melalui medium yang dilewati. Saat gelombang merambat medium yang dilewati, akan mengalami getaran dengan nama ekstraksi ultrasonik bed. Getaran akan memberikan pengaduan intensi terhadap proses ekstraksi. Gelombang ultrasonik menyebabkan tegangan mekanik sehingga menjadi partikel dengan ruang-ruang yang kecil, dan gelombang ini juga dapat menimbulkan efek kavitasi atau dapat memecah dinding sel. Ukuran partikel dan ruang yang kecil tersebut akan meningkatkan suatu kelarutan metabolit dalam pelarut, dan efek kavitas akan memudahkan senyawa keluar dari dinding sel. Kemudian, gelombang ultrasonik terbentuk dari pembangkitan ultrasound secara lokal dan kavitasi mikro pada sekeliling bahan yang akan diekstraksi. Adapun hal-hal yang menimbulkan efek kavitasi yang diaplikasikan pada produk pangan antara lain karakteristik ultrasonik seperti frekuensi, intensitas, dan daya. Kemudian, penggunaan ultrasonik akan menaikkan harga difusivititas pada proses pemindahan massa, di mana efek ini akan maksimum pada waktu yang singkat. Semakin lama waktu ekstraksi, maka semakin lama pula bahan akan terpapar oleh gelombang ultrasonik dari ultrasonik bed yang mengakibatkan pecahnya dinding sel pada bahan sehingga mengeluarkan zat terlarut ke dalam pelarut. Adapun jenis-jenis ultrasonik, yang pertama cleaning bed ultrasonik. Cleaning bed ultrasonik dibagi menjadi dua, yaitu direct cleaning bed yang digunakan untuk proses kimia dengan bahan yang bersifat tidak volatil dan volumenya relatif besar, sedangkan indirect cleaning bed digunakan untuk bahan yang mudah menguap. Adapun kelebihan dan kekurangan dari cleaning bed. Kelebihan yang pertama, mudah didapat secara umum, tentu luas, tidak mahal, daerah akustik terdistribusi secara merata, dapat menggunakan gelas reaksi biasa. Bed dapat digunakan sebagai tempat reaksi. Kekurangannya, daya kurang besar, frekuensi ultrasonik tidak sama secara universal, sulit untuk mengontrol suhu, energi masuk harus dikaji pada setiap sistem. Jenis yang kedua yaitu submersible transducer ultrasonik. Salah satu jenis ultrasonik dengan transducer yang tercelup di dalam sistem digunakan apabila larutan tidak korosif, dan kelebihan adalah letak transducer yang bisa dipindah-pindahkan. Wadah apapun dapat diubah menjadi ultrasonik bed. Penggunaan transducer biasa lebih dari satu. Jenis yang ketiga yaitu ultrasonik jenis probe atau horn. Ultrasonik ini memiliki beberapa jenis konfigurasi rektor gelombang, diantaranya sistem tanduk getar. Ultrasonik tanduk getar menggunakan
gelombang yang ditransmisikan dengan frekuensi 16 sampai 30 kHz dengan gaya 240 W. Sifat ultrasonik yaitu ultrasonik bersifat mudah diaplikasikan yang mempengaruhi ekstraksi, yaitu untuk meminimalisir hilangnya senyawa pada bahan, maka sebelum proses ekstraksi dilakukan dengan blanching terlebih dahulu. Proses blanching bertujuan untuk menginaktivasi enzim yang ada di dalam bahan sehingga pada saat proses ekstraksi. Adapun instrumentasi alat ultrasonik yaitu ekstraksi menggunakan alat yang digunakan terdiri dari pompa sirkulasi. Inten yang berisi air dari bahan akan diekstrak berada di dalam beker gelas besar. Pipa membawa aliran dari gelas beker berisi inlet ke pompa, kemudian ke tabung sonikasi dengan aliran yang menarik. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.